西方奥林动漫之术。他说你稳了吧？上交向来只用直人才会身外之物。啊？莫非？我不太懂。之前打扰师尊的。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Sekte Leader episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-34. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, aliansi Tiandao yang diwakili oleh Tetua Ujiyun melancarkan serangan kepada pertahanan Sekte Immortal. Meskipun telah menggunakan meriam penghancur langit, tapi nyatanya senjata ajaib itu masih belum mampu menghancurkan pertahanan tersebut, dan malah menciptakan pesta kembang api yang begitu besar dan indah. Hal ini pun dinikmati oleh para murid Sekte Immortal. Bahkan saking indahnya kembang api itu, beberapa murid sampai menangis karena inilah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seindah itu. Ujiyun akhirnya menyadari kalau serangannya tidaklah berguna. Ia pun mulai menganggap Sekte Immortal sebagai sekte pengecut. Haitian tiba-tiba saja muncul karena kesal sektenya diejek. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka, tapi kekuatan Haitian masih belum cukup untuk mengalahkan Tetua Ujiyun. Apa yang terjadi kepada Haitian telah diketahui oleh Jiang Beichan. Alhasil, sistem pun memberikannya sebuah misi. Pertahanan dari Sekte Immortal pun mulai dibuka karena Jiang Beichan bersama para muridnya ingin pergi menyelamatkan Haitian. Tetua Ujiyun pun merasa senang karena formasi pertahanan Sekte Immortal sudah terbuka. Tapi kesenangannya langsung hilang setelah ditubruk oleh kapal Jiang Beichan. Kehadiran mereka pun membuat beberapa sekte ketakutan dan kabur dari tempat itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ujiyun mulai menampakkan dirinya di hadapan Jiang Beichan. Ia memberitahu kalau Sekte Immortal tidak akan bisa melarikan diri darinya. Haitian meminta Ujiyun untuk tidak sombong karena di hadapan itu adalah gurunya. Ujiyun sama sekali tidak peduli dan dia itu berjanji akan menghancurkan mereka sampai ke ujung akarnya. Berhubung Ujiyun sudah membuat keputusan, maka Haitian dan Wang Loli akan memberikannya hukuman. Ujiyun pun justru kesal karena malah kedua murid ini yang ingin bertarung dengannya. Seperti biasa, sebelum gelut, Haitian dan yang lainnya mulai memperkenalkan diri, yang mana ini cukup memakan waktu. Jadi kita singkat saja. Haitian sebagai naga hitam, Wang Loli sebagai raja ponik api, Zhao Hong keturunan naga kuno, Chu Sangseng pemilik tulang naga sejati, Lin Xuan yang memiliki dua kepribadian yang menyatu, Hu Xuanyu sebagai pembunuh abadi, dan Gu Xiner sebagai bentuk keadilan di Jalan Tao. Mereka bertujuh adalah tim Sekte Immortal yang akan melenyapkan musuh-musuh jahat. Melihat tingkah laku para muridnya membuat Jiang Beichan malu. Transformasi formasi pedang bintang 7 pun diciptakan oleh para murid. Ujiyun yang jijik dengan opening mereka langsung saja melancarkan serangan. Akan tetapi Chu Sangseng masih mampu untuk menahan serangan Ujiyun. Ia tidak berhenti sampai di situ saja, karena serangan kembali ditingkatkan. Kini giliran Wang Loli yang akan menggunakan formasi pedang bintang 7. Ponik api pun berhasil diciptakan dan tidak mampu dihindari oleh Ujiyun. Walaupun opening tadi sangatlah memalukan, tapi Jiang Beichan memuji kemampuan bertarung para muridnya. Ujiyun yang berada di tahap akhir Renaissance Soul memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ia bahkan berencana untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Serangannya memang menakutkan, tapi mereka memiliki Haitian, yang mana kini dirinya pun mengaktifkan pelindung dari naga hitam. Ujiyun tidak menduga serangan meteornya itu mampu ditahan, dan tidak heran mengapa mereka begitu percaya diri dengan formasi 7 bintang. Ujiyun hanya tertawa dan akan menunjukkan perbedaan besar yang ada pada mereka. Ia memberitahu kalau dirinya telah mendapatkan berkah dari Tuhan di barat, yang mana petir ini dirinya dapatkan dari Dewa Olympus. Mendengar apa yang dikatakannya membuat Jiang Beichan terkejut. Sedangkan Tetua Gui tahu betul kalau taktik ini jauh melebihi tahap inti emas. Para murid sama sekali tidak takut. Malahan Zhao Hong merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan teknik baru mereka. Teman-temannya pun menanyakan apakah Zhao Hong ingin menggunakan teknik tersebut. Entah apa yang mereka rencanakan, semua ini sama sekali tidak diketahui oleh Jiang Beichan. Para muridnya pun mulai melakukan teknik pemanggilan.
Ini sontak saja membuat Jiang Beichan penasaran dari manakah mereka mempelajari semua itu. Sistem memberitahu kalau para murid sedang memanggil Linglong. Jiang Beichan pun setuju, tapi dia baru menyadari kalau ternyata sistem terlibat dalam rencana para muridnya. Nah, mereka pun telah berhasil memasuki tubuh Linglong demi bisa mengendalikannya. Hu Jiyuan mulai melancarkan serangan petir Zeusnya dan langsung ditahan oleh kekuatan Linglong. Hu Jiyuan benar-benar meremehkan mereka karena tidak mungkin ikan bau seperti Linglong bisa menang darinya. Petir Dewa Olympus pun terus dirinya lancarkan, namun semua serangan itu mampu dan mudah dihindari oleh Linglong yang dikendalikan oleh para murid. Merasa ini adalah waktu yang tepat, jadi Zhao Hong akan menggunakan serangan pamukasnya. Ia yakin Hu Jiyuan tidak pernah mendengar tentang Raja Naga yang mengaum. Alhasil, seluruh serangan itu pun berhasil mengenai Hu Jiyuan dan membuat para murid berhasil menang dalam pertarungan tersebut. Melihat apa yang terjadi membuat Tetua Gui merasa senang, sekaligus terkesan dengan kemampuan para murid. Dengan apa yang terjadi, ia berpikir kalau mereka memang pantas untuk menjadi yang terkuat di dunia. Jiang Beichan terkejut karena ada kunci Changlong di hadapannya. Ia menjadi senang karena dia sudah mengumpulkan 3 dari 5 kunci naga biru. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan dengan Zhang Jiantian dan juga Tian Lei yang sama-sama sedang pergi menuju Sekte Immortal. Kedua orang ini sepertinya memiliki tujuan yang sama, karena bagaimanapun berita mengenai hancurnya aliansi Tiandao telah menyebar. Jadi sekarang seluruh wilayah Tianan telah menjadi negeri tanpa tuan. Sebagai perwakilan dari Dasuan, tentu Jiang Tian datang untuk bernegosiasi dengan Sekte Immortal tentang kepemilikan tanah Tianan. Tian hanya tertawa karena bagaimanapun kerajaan mereka selalu berhubungan baik dengan Sekte Immortal. Seharusnya Zhang Jiantian tidak terlalu percaya diri karena dirinya sudah lebih dulu bertemu dengan ketua Sekte Immortal. Zhang Jiantian mengingatkan kalau Tuan Putri mereka memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan ketua Sekte Immortal. Ia bahkan membawakan Liontin Giok Universal sebagai hadiah. Akan tetapi, Tian Lei tahu dari tuan mudanya kalau guru mereka Satobi memancing. Jadi dirinya sudah membawakan hadiah pancingan yang kuat. Zhang Jiantian terlihat panik karena baru mengetahui hal tersebut. Selain itu, mengapa kailnya harus lulus? Tian Lei hanya tertawa karena dirinya sudah lebih unggul. Selain itu, sudah kebiasaan ketua sekte untuk menggunakan kail yang lurus. Rahasia ini hanya diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan Sekte Immortal saja. Zhang Jiantian tidak menyerah dan memberitahu kalau tuan putri mereka merupakan pasangan yang sudah ditakdirkan dengan ketua sekte. Mendengar apa yang dikatakannya membuat Tian Lei terkejut. Apalagi Zhang Jiantian terus memberitahu kalau tidak mungkin Jiang Beichan terus menjadi ketua sekte karena dia harus memiliki keturunan. Tian Lei menganggap Zhang Jiantian tidak tahu malu. Alhasil kedua orang ini pun saling beradu mulut. Semua ini sudah diketahui oleh Jiang Beichan, jadi ia pun meminta kejelasan dari kedua muridnya. Yang mana Zhao hanya ingin memberikan pancingan saja, dan Xuan Yu hanya ingin memberikan jubah. Jiang Beichan mencoba menolak, tapi Xuan Yu merasa itu terlalu sulit untuk dirinya lakukan. Begitu juga dengan Zhao Hong yang beralasan kalau ia tidak ingin ikut campur dalam hal kekuasaan. Alhasil yang akan mengurus semua itu adalah Jiang Beichan. Dia yang melihat Tu Xuanyu dan Li Xuan yang menganggur segera meminta mereka untuk mengusir kedua orang di luar. Zhao Hong dan Xuanyu menanyakan tentang tanah di selatan, yang mana Jiang Beichan akan menyerahkan wilayah Tianan untuk tetap berada di sana. Menemui kedua utusan yang mana mereka memberitahu kalau saat ini ketua sekte tidak terlalu senang dan menganggap kalau kedatangan mereka ini mengganggu pendengarannya. Tian Lei menganggap kalau keributan itu adalah ulah dari Zhang Jiantian. Alhasil kedua orang itu pun kembali ribut. Su Xingyun menghentikan mereka dan ia tidak tahu bagaimana bisa mereka berdua berani berbuat keributan di Sekte Immortal. Su Lingsu mengingatkan apa yang terjadi kepada orang yang sebelumnya telah mengganggu mereka, yang mana Raja Hantu benar-benar telah menjadi hantu. Aliansi Tiandao berhasil diruntuhkan oleh Sekte Immortal. Jadi mereka ini penasaran siapakah yang ingin kembali berurusan dengan mereka. Tian Lei tentu tidak berani dan tujuan mereka kemari adalah untuk memberikan hadiah saja. Su Lingsu paham dan meminta mereka untuk meninggalkan hadiah itu di luar sekte. Selain itu, guru mereka telah memberitahu kalau batasan selatan adalah milik alam. Jadi tempat itu akan tetap berada di sana.
我不太懂。之前打扰师尊做了鬼，天道盟，我们是心怀仰慕，那便留下礼物。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.